yang nggak bisa kita kontrol. Oke, and then yang sisi sebelah kiri dia fokus di internal, yaitu eh, gimana pengelolaan perusahaan kita. Dan yang di tengah-tengah ini ada value proposition. Nah, ini fokus di pertukaran nilai antara sesuatu yang dimiliki bisnis kita dengan kebutuhan atau keinginan customer. Nah, apa aja sih sembilan poin itu ya, 9 elemen itu. Yang pertama ada customer segment, yang kedua adalah hubungan relationship antar customer, yang ketiga ada channel, ada nilai tukar, ada aktivitas, ada sumber daya, ada partner, ada beban, sama ada revenue stream atau pendapatan, sumber pendapatan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada customer segment. Nah, di sisi kanan itu ada customer segment nih. Jadi kira-kira customer mana yang mau kita service? Waduh, kita service yang mau mana kita layanin, yang mau kita apa ya? Yang kira-kiranya bisa kita tawarkan produk kita. Oke, yang pertama memang wajib itu adalah customer segment. Kita harus tahu nih, kita harus tentuin dari awal si customer kita tuh kayak gimana sih orangnya gitu. Karena customer ini adalah yang berpotensi membeli produk atau service kita ya. Ibaratnya dia jantung perusahaan lah gitu. Tanpa customer atau tanpa profit juga si perusahaan kita nggak bisa jalan lama nih gitu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan customer ini eh kita harus tahu nih apa nih kebutuhan dia, bagaimana perilakunya, dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Nah, ini ada beberapa contoh dari customer segment ya, dari pasarnya. Ada yang pertama itu mass market atau pasar apa ya, yang pasar umum lah ya. Dia dia fokus di produk atau service yang bisa memenuhi kebutuhan utama atau primer ya, kebutuhan utama gitu dari tiap orang. Contohnya ya handphone gitu. Semua orang kan pasti punya handphone lah ya untuk zaman sekarang. Handphone atau pakaian, makanan pokok, kayak gitu-gitu tuh produknya. Atau niche market. Nah, ini ada yang lebih spesifik grup atau komunitas gitu-gitulah. Nah, dengan spesifik apa tipe-tipe spesifik produk yang teman-teman harus riset lebih dalam gitu-gitu loh. Contohnya kayak sepatu olahraga. Nah, semua orang mungkin sekarang ya punya sepatu, tapi tidak semua punya sepatu olahraga. Misalnya sepatu running itu saya kan nggak semua orang punya. Kayak sepatu bola gitu, orang-orang yang nggak main bola mungkin nggak nggak beli ya. Yang futsal orang nggak beli, yang suka basket saya juga nggak punya gitu loh. Nah itu ada, tapi tetap ada pasarnya, niche market gitu. Jadi yang lebih spesifik lah gitu. Lalu ada yang segmented. Nah ini lebih lebih mengerucut lagi nih. Mungkin kayak bisnis-bisnis yang teman-teman nggak kepikiran sama sekali. Contohnya ya apa ada kain goni itu, ya ibaratnya yang kita nggak kepikiran lah gitu. Kain goni atau mungkin teman-teman yang nggak main di apa ya perusahaan tambang gitu ya. Ada mesin-mesin tambang, spare part mesin, ya gitu-gitu kan nggak semua orang butuh tuh gitu. Lalu poin kedua adalah value proposition. Nah, ini tuh menjelaskan beberapa produk atau jasa yang bisa memberikan nilai lebih kepada customer segment tadi, kebutuhan pasar tadi, gitu. Kira-kira kita nawarin apa sih di perusahaan bisnis kita? Apa yang kita bisa kerjakan untuk mereka? Terus, terus bagaimana mereka bisa peduli? Nah, ini value proposition ini ya balik lagi ketika kita punya punya misalnya kita mau tentuin usaha tadi ya seblak pedes tadi nih. Kira-kira survei nih ke customernya.
customer nih pengennya apa sih gitu, riset dengerin gitu apa customer eh misalnya pengennya pedesnya pedes banget, ada yang nggak suka pedas, oh ya berarti bumbu pedesnya memang dipisah gitu ya. Ada yang nggak suka kering, ada yang suka kering banget, ya berarti ditambahin varian menu seperti itu. Ya gitu-gitulah. Yang penting bagaimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan si customer tersebut gitu. Jadi ibaratnya nilai tambah apa nih yang perusahaan kita punya supaya mereka tuh beli ke perusahaan kita, nggak ke kompetitor gitu. Nah ini ada 11 value proposition nih yang teman-teman bisa pilih nanti di perusahaan teman-teman ya. Yang pertama ada newness atau yang terbarukan. Nah, misalnya ada apa ya? Apa nih sekarang yang terbaru nih? Mungkin aplikasi udah agak lama sih. Yang anggaplah aplikasi transportasi ya. Ya kayak Gojek tuh kan terbarukan tuh. Semua pasti dia langsung mendominasi tuh. Terus dari GoFood-nya itu juga terbarukan kan. Jadi ya yang terbaru lah gitu. Jadi teman-teman bisa bisa naikin nilai itu. Lalu dari performance, nah gimana caranya teman-teman menyelesaikan masalahnya tuh dengan cepat gitu, performance-nya tuh bagus, fast response segala macam. Pesan barang besok jadi, pesan barang sekarang langsung jadi, stok banyak gitu gitu. Terus yang poin tiga ada customization, ini lebih ke apa ya, mendesain mendesain produk sesuai keinginan pribadi masing-masing. Nah kan ada juga tuh yang brand-brand fashion yang customize sesuai keinginan si customernya ya. Mungkin dia potongannya, cuttingnya bagaimana, kayak tailor tuh, kayak bikin jas tuh. Ya kan, setelannya kita ukurannya kan ngepas banget sama badan kita, otomatis nggak bisa pakai yang fit, apa ya, fit pasaran lah gitu. Lalu getting job done, ya ini bagaimana kita menyelesaikan permasalahan mereka. Dari desain, juga desainnya misalnya kita unggul di ini fashion kebanyakan. Lalu brand atau status, nah gimana ini lebih ke brand luxury ya. Bagaimana si produk kita ini naikin status si pemakainya. Ya contoh kayak mobil Mercy, atas apa Hermes, Louis Vuitton, kayak gitu-gitulah. And then price, lalu price ini gimana kita bisa kasih harga lebih murah, tapi nilainya tuh ibaratnya dengan harga yang murah, kita bisa mendapatkan nilai yang sama atau bahkan lebih dari kompetitor. Lalu cost reduction, ini mungkin ada tambahan diskon atau segala macam. Dan risk reduction ini ada garansi. Ya, ini mungkin lebih ke produk-produk apa elektronik ya dan sebagainya. Lalu accessibility, bagaimana produk kita bisa diakses ya melalui aplikasi yang kita buat kah atau website kah atau berada di semua channel gitu. Dan convenience, ini lebih ke apa ya? Bagaimana produk kita membuat mereka percaya diri. Lanjut, poin ketiga channel. Nah, channel ini adalah di channel ini eh, kita menjelaskan bagaimana perusahaan kita berkomunikasi dan mencapai customer kita gitu. Media interaksi antara perusahaan dan customernya lah ini ibaratnya gitu. Jadi ada dua jenis channel. Yang pertama own channel, jadi channel yang kita miliki sendiri nih. Yang kita miliki sendiri contohnya apa coba? Seperti toko, website pribadi, terus sosial media kita, yang in-house sales, segala macam. Terus channel juga bisa pakai partner channel. Nah, contohnya kita jualan konsinyasi nih, kita jualan keripik kayak Zanana kan, ibaratnya partner channelnya banyak tuh. Dia setiap di toko oleh-oleh ada, di Geria ada, jadi titip barang di channelnya mereka. Lalu di wholesale dan toko retail segala macam. Jadi intinya channel itu adalah ini ya, media bagaimana si customer bisa dapatnya produk atau servisnya kita. Gitu. Oke, and then ada customer relationship, hubungan antar customer nih. Nah, jadi kan tadi setelah ditentuin tuh customer kita siapa, produk kita gimana, nah mungkin pasti ada beda-beda ya. Otomatis kita jualan produk baju bayi dengan kita jualan ibaratnya apa obat kuat gitu ya. Kita bakal beda tuh treatmentnya, ya kan? Ya nggak bro, nggak.
Betul, betul, bro, Betul betul. ya, ketika Betul, kita betul di bank, sekali, betul sekali. betul sekali ya, Aib ya. Ya, mungkin ketika baju anak, adminnya lebih kayak ke friendly mama gitu. Jadi kayak, gimana ya? Iya bun, bajunya ukurannya sekian, segala macam. Tapi ketika obat kuat, oh iya Pak, ini jamin tokcer, mantap. Gitu lah ya, bahasanya juga agak beda, treatmentnya agak beda. Nah, terus kita harus tahu personalnya gimana, customer kita, gitu-gitu. Jadi di resepsionis ini, contoh garis besarnya adalah, misalnya kita sediain personal assistant. Jadi ini mungkin berlaku untuk kayak nasabah-nasabah prioritas gitu ya. Itu pasti kan satu nasabah itu dipegang sama satu orang, itu aja dia terus, ya kan? Jadi di service misalnya ada pengambilan segala macam, rata-rata sama orangnya itu sama. Tapi kalau yang biasa ya cukup ada customer service yang kita random aja gitu loh. Nah, ini ada contoh beberapa personal assistant. Jadi admin tuh lebih apa ya, intens gitu loh nge-treat customernya gitu. Jadi kayak ditanya, misalnya nih kalau dari rumah Karunggoni, dia kemarin udah custom tas ya, udah custom tas, kayak ditanya, gimana feedbacknya, oh bagus kok, customer pada suka, peserta. Contohnya tas untuk seminar ya, terus tas seminar pada suka, oh, oke terima kasih ya. Nah nanti kita treat lagi, misalnya di 2 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan, Bu gimana ada acara seminar lagi kah? Gitu. Siapa tahu kita bisa support seminar kitnya, ya gitu-gitulah kurang lebih. Terus ada juga yang self service. Nah ini self service ini kalau kita lihat di McD sekarang ya, ada yang layar gede itu, kita bisa bayar pesen langsung di situ, tinggal bawa nomor kursi, tunggu aja, nanti dia dianterin tuh. Nah, jadi ibaratnya kita nggak sama sekali berhubungan sama customer lah, gitu. Lalu automate service ini mungkin mesin ya, kayak mesin apa sih disebutnya tuh, yang mesin kopi itu loh, pakai koin, gitu. Oke, nah ini ada apa? Ntar slide-nya juga kalau mau udah di-share ke Pak Angga ya, ntar bisa dibaca. Intinya si customer relationship ini bagaimana kita men-treat, bagaimana kita ngasih service eh, ke customer. Tidak harus terpaku di sini ya, karena kan kita shifting terus nih. Jadi nge-treat customer teh berkembang terus lah. Gitu. Nah, and then lanjut ke revenue stream nih. Jadi ketika produk kita tawarin, sebenarnya customer tuh pengen bayar tuh karena apa sih gitu, karena nilai nilai yang kita kasih tuh apa aja sih, dan kira-kira kita bisa ngasilin revenue untuk perusahaan dari service apa aja yang kita kasih. Nah, jadi revenue stream itu adalah sumber pendapatan dari mana aja nih si perusahaan dapat uang. Nah misalnya ada based on transaksi, ya misalnya transaksi jual beli, oke itu langsung kan. Misalnya kita jualan baju, terus baju kejual uang masuk, oke beres. Jadi one time payment gitulah. Kalau service juga misalnya, ya udah kita nyuci motor, beres, uang masuk gitu. Lalu ada yang recurring revenue. Jadi paymentnya tuh kayak ongoing gitu, continuing service atau post sale service. Ini contohnya mungkin kayak Netflix ya, yang subscribe Netflix. Jadi bayar dulu di awal, ntar bebas tuh mau nonton berapa ribu film pun, yang penting bayarannya bulanan. Nah, itu kan otomatis nanti model bisnisnya pun berubah ya, promonya berubah, segala macam berubah. Nah, ini contohnya nih dependent revenue model, ini per view, ini mungkin kayak di YouTube gitu ya. Ada view untuk service, ini fixed rate, mungkin bunga. Kalau investasi ya, ya mungkin kan perusahaan juga kan, ada juga perusahaan investasi gitu ya bro ya. Jadi dia yang investin duit orang gitu. Ada subscribe, nah ini kayak tadi Netflix, ada dividen juga, ya mungkin satu perusahaan naruh juga sahamnya di perusahaan lain, ntar mungkin ada share dividen juga gitu. Terus ada referral feeds, ini mungkin rekomendasi untuk jualan gitu ya, ngambil komisi. Ada freemium, ini subscribe juga, ada equity gain ini dari saham. Nah,
Oke, lanjut poin keenam, key resources. Nah, ini adalah sumber daya nih. Kita di perusahaan kita butuh apa aja nih buat perusahaannya jalan. Nah, ini sebenarnya bukan sebenarnya. Kini kita ada empat poin utama di key resource ini. Yang pertama ada human atau sumber daya manusianya ya, employees-nya. Jadi orang produksi, orang marketing, orang segala macam lah. Pokoknya orangnya lah, sumber dayanya yang bisa menjalankan perusahaan. Yang kedua ada finance-nya. Nah, tidak bisa dipungkiri ya, uang itu adalah ibaratnya darahnya perusahaan lah. Gitu. Kalau orang nggak ada darahnya dia mati juga. Perusahaan nggak ada uangnya, amsyong juga dia nggak bisa jalan gitu loh. Bisa berupa cash, kredit misalnya, atau investor dan segala macam. Lalu ada intelektualnya juga, ya, ini kayak brand, apa ya, patents, copyright gitu-gitulah, merek, dagang segala macam. Lalu yang fisiknya ada di peralatan, terus stok sama bangunan juga gitu. Gitu kurang lebih. Ini lebih ke internal perusahaannya lah gitu. Kira-kira apa aja yang dibutuhin dari empat ini gitu. Kalau teman-teman tadi apa? Contohnya yang sederhana deh. Balik lagi ke apa tadi seblak tadi ya. Mungkin dari humannya teman-teman butuh yang jaganya gitu. Butuh yang masaknya atau teman-teman butuh apa lagi tuh yang bersih-bersihnya lah kalau seblaknya sudah besar. Lalu finansialnya otomatis butuh modal modal awal ya untuk belanja kerupuknya, cabenya, sambalnya segala macam. Terus brandnya, intelektualnya brandnya ya mungkin ditaftarin mungkin sebelah pedas serang atau apa gitu. Lalu fisiknya, equipmentnya kayak gerobak, terus stoknya, inventorinya, dan buildingnya itu bangunannya atau sewa tempat di mana itu bisa jalan deh itu langsung perusahaan. Nah, lalu key activities yang nomor 7. Nah, kira-kira aktivitas apa nih yang teman-teman harus lakuin untuk mencapai tujuan perusahaan tadi gitu. Misalnya eh si teman-teman kan jualan seblak nih. Gimana caranya biar seblaknya nyampe ke customer? Ya, otomatis kan harus masak tadi, harus belanja, harus packing, harus kasihin, deliver gitu, harus ibaratnya tadi kan ada orderan, ya itu harus langsung masak, gitu lah. Sederhananya ya. Nah, untuk tiga kategorinya, yang pertama ada produksi. Ya, ini mungkin kalau untuk perusahaan busana fashion ya, kita bisa desain dulu, terus produksi, jahit, nah langsung kita kirim gitu. Lalu kategori yang kedua ada problem solving. Jadi misalnya teman-teman perusahaan jasa nih, anggaplah jasa ekspor impor. Nah, otomatis kan ada satu customer yang pengen impor tapi dia nggak bisa. Nah, otomatis teman-teman gimana tuh caranya? Berarti teman-teman harus punya perusahaan yang bisa ngimporin barang dari luar. Otomatis harus tahu semua eh, gimana alur impor, gimana caranya bayar pajak, gimana caranya masukin barang dari luar, gitu-gitulah. Lalu platform atau network. Nah, ini lebih ke kayak perusahaan IT gitu ya. Dia bikin aplikasi kayak Microsoft, iOS gitu-gitu. Jadi eh ya kegiatan apa nih dari perusahaan gitu yang paling penting yang harus dilakukan untuk bisa mencapai tujuan perusahaan gitu. Lalu yang kedelapan adalah key partner. Nah, ini juga sangat penting gitu ya. Ketika bisnis berjalan, kita juga butuh partner. Ada beberapa pekerjaan yang nggak bisa kita kerjakan langsung. Contohnya sederhananya adalah kit partnernya perusahaan ekspedisi. Ya, kalau kita online kan kita ada customer dari Bandung atau customer dari Jakarta, misalnya dari Serang kan kita nggak bisa kirimin langsung tuh. Otomatis kita butuh perusahaan lain yang bisa ngirimin. Contohnya ya JNE gitu, JNT, si cepat dan segala macam ya.
Terus supplier juga. Uh, kan misalnya ketika kita di jualan seblak nih, kita butuh partner ya toko kerupuk misalnya, yang langganan biar harganya murah, toko cabai langganan misalnya, yang gitu-gitulah. Itu harus kita keep informasinya di key partner ini. Jadi key partner di kolom key partner ini nanti teman-teman bisa isi daftar sumber daya di luar perusahaan yang diperlukan gitu untuk mencapai aktivitas perusahaan tadi dan juga untuk menyampaikan value ke pelanggan. Gitu ya. Kayak tadi lah, kayak aktivitasnya kan ada produksi tuh, ya butuh apa, supplier apa gitu-gitu. Nah, ini ada beberapa tipe tentang partnership. Nah, misalnya strategic alliance, partnership between non-competitor. Nah, contohnya Rumah Karung Goni nih. Rumah Karung Goni kan jualan Goni. Nah, tapi kita juga ada jual kanvas. Nah, otomatis kita juga bikin partner sama toko-toko kanvas nih, yang ibaratnya bukan kompetitor langsung lah, gitu. Jadi kita juga ngambil dari mereka, mereka juga bisa supply ke kita. Lalu competition. Nah, ini mungkin ada istilah agak baru ya. Competition ini ya gabungan antara corporation dan competition gitu. Jadi kalau teman-teman ingat, bukan ingat ya, atau pernah sering denger lah, kalau Pak Sandiaga Uno tuh bilangnya kita udah nggak zaman nih kompetisi gitu ya kan, kita zamannya kolaborasi. Nah itu ini mungkin bisa masuk juga ke sini. Ini contohnya adalah partnership between partner juga. Ini mungkin contohnya adalah Bluebird sama Grab ya. Kan Grab juga kepusingan tuh, dia banyak layoff juga, PHK massal. Akhirnya daripada ribut-ribut, ya akhirnya ya udah deh, Grab gabung aja pakai aplikasi juga gitu ngikutin. Jadi mereka kolaborasi gitu, nggak. Mungkin dari situ Grab juga dapat untung, dari situ juga Uber bisa, sorry, apa, Bluebird juga bisa laku lagi gitu servisnya. Nah, terus ada keep matter, ada joint venture ya. Ini mungkin lebih ke investor ya, gimana caranya kita ngembangin bisnis kita atau ngedevelop bisnis baru. Lalu buyer supplier relationship ya, ini supplier juga nih. Keep matter kita ada supplier itu yang ya langganan kita lah. Itu supplier kita ini benar-benar informasi yang harus dijaga. Kayak kalau Rumah Karung ini mungkin supplier benangnya atau supplier produksi apa maklun tenun benangnya gitu-gitu. Yang terakhir, nomor 9 ada cost structure. Ini lebih ke beban-beban perusahaan. Nah, kira-kira elemen terakhir ini mencakup pemerataan biaya yang mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition. Kira-kira ada apa aja sih di sini? Ya, ini contohnya adalah otomatis beban pegawai ini, ya kan? Terus biaya marketing, biaya iklan, biaya rental. Pokoknya beban-beban perusahaan deh. Nah, di sini juga harus dianalisis. Nanti bisa menganalisis secara general ya. Contohnya ketika aktivitas sudah berjalan, misalnya nih kita ada produksi misalnya produksi sendiri ya berarti butuh mesin, butuh tempat segala macam. Wah ternyata cost-nya tinggi, ya kan? Lebih baik ya udah deh kita maklun aja. Jadi kan kita nggak ada fixed cost untuk bayar rental pabrik misalnya gitu-gitu lah. Nah, oke, itulah kurang lebih 9 poin dari bisnis model Canvas. Nah, inilah ada 9 poin ini. Nah, langsung kita ke contohnya aja. Nah, ini contohnya dari IKEA nih. IKEA, customer segmennya adalah misalnya dia family atau homeowner atau corporate juga mungkin beli apa furniturnya di IKEA. Sama ada food lover juga karena IKEA kan nyediain restoran ya, gitu. Lalu customer relationship-nya gini nih, dia ada special offer promosi, bisa self service, ngambil makanannya juga di awal. Terus dia bikin komunitas juga eco-friendly. Lalu lifestyle-nya, dia naikin lifestyle-nya. Nah, channels-nya, oh sorry, kita ke value proposition dulu. Nah, ini fungsional banget nih, furnitur dari si IKEA ini. Lalu estetik, harganya murah, kayak bisa
apa sih plug plug and play gitulah. Dia bisa rakit sendiri, setur di furniturnya gitu. Lalu dari restorannya dia bawa makanan-makanan khas dari Swedia ya di restorannya itu. Jadi kan orang-orang mungkin penasaran gitu makanan Swedia kayak gimana gitu dari tiap negara itu. Nah, channelsnya otomatis dia punya retail store ya, punya offline store yang gede, terus ada restoran juga, lalu di website juga dia terima, di aplikasi IKEA juga dia bisa. Lalu ada key activitiesnya, apa aja nih si IKEA ngapain aja? Nah, dia otomatis produksi dong, produksi, manufaktur segala macam, lalu ada sales, langsung distribusi produknya mungkin ke seluruh seluruh negeri lah ya, kan dia udah banyak. Terus ada logistik juga karena dia mungkin banyak dia kalau nggak salah tuh ada logistiknya sendiri gitu. Lalu customer service dan supportnya dan juga R&D otomatis riset dan develop juga. Key resource-nya nih sumber daya dia ada apa aja sih? Otomatis yang pertama tadi intellectual property-nya. Ya mungkin ini brand-nya ya. Lalu pabrik dan bahan bakunya dia punya banyak juga nih. Pasti pabriknya gede dan kayu-kayunya juga dia udah banyak. Lalu lokasinya, staffnya juga gitu. Key partnernya apa aja nih? Ya, suppliernya otomatis, terus logistiknya, franchisee-nya juga, vendor sama supplier. Nah, bebannya apa aja sih? Ya tadi employee salary, otomatis gaji pegawai, material, ini bahan baku, logistik, terus rental, R&D desainnya juga, sama bebannya adalah di marketing dan advertising. Biaya marketing sama iklan ya. Nah, terus, nah dari mana nih dia dapat duitnya? Nah, dari sini mungkin furniturnya otomatis jualan ya, jualan furnitur, jualan apa, sales dari food and beverages-nya, dan dari franchise fee-nya juga. Oke, kurang lebih begitulah teman-teman. Ini ada contoh juga nanti bisa dibaca ya dari Tesla. Ya mungkin ini agak lebih beda ya. Netflix nih agak beda. Nah, revenue stream-nya nih. Dia ada subscribe. Dulu tuh dia nyewain DVD rental kan. Terus lisensi Netflix own content. Oke, saya pikir cukup untuk bisnis modal kanvas, teman-teman, Bro Angga.